Jadi nikmat itu ada dua macam. Pertama, daf'ud darar. Nikmat diselamatkannya dari bahaya. Misalnya kita musafir, kendaraan kita aman, nggak meletus bannya. Nikmat sampai ke tujuan. Nikmat. Makanya bersyukurlah kepada Allah SWT. Kita naik pesawat sampai ke tujuan dengan aman. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pesawatnya jatuh. Makanya jangan kemudian kita lupa kepada Allah. Begitu selamat, lupa kepada Allah SWT. Jangan begitu. Ini satu nikmat yang pertama, yaitu daf'ud darar. Nikmat yang kedua, jalbun nafa, yaitu kita mendapatkan manfaat. Misalnya, rezeki kita dimudahkan, nikmat. Dimudahkan mencari ilmu, nikmat. Ini namanya manfaat, mendapatkan manfaat. Kita diberi keluarga yang soleh dan solehah, nikmat dari Allah. Diberi anak yang menyenangkan hati, nikmat dari Allah. Diberi harta yang halal, nikmat dari Allah. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya yang manfaat. Jadi daf'ud darar, melindungi dari bahaya. Yang kedua, jalbun nafa, yaitu mendapatkan manfaat. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ayo yang mempunyai nikmat ini, yang mendapatkan nikmat ini, lakukan langkah-langkah, lakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Apa itu kewajiban orang yang mendapatkan nikmat? Yang pertama, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayo bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya Ka'bah. Kita semua Bapak Ibu rahimakumullah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan iman, mendapatkan kekuatan untuk beribadah. Ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Makanya ayo bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara ritual, bersungguh-sungguh kita banyak berzikir kepada Allah, bersungguh-sungguh kita salat. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan menjadi orang malas. Jangan sedikit pun merasa keberatan untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersungguh-sungguh. Berapa sih capeknya? Kayak apa sih capeknya? Ayo, jangan sampai ada orang berlelah-lelah berangkat mencari nafkah sampai ke luar negeri, sampai lintas negara. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini hanya ke masjid. Berapa sih capeknya? Ini hanya ke majlis taklim. Seperti apa sih capeknya? Ini hanya bersungguh-sungguh sabar sebentar mencari ilmu. Kayak apa sih capeknya? Ada orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 untuk cari nafkah. Nah, ini Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita, Alhamdulillah, ayo kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua apa? Ibadah. Jadi, hidup kita untuk ibadah. Kalau kita semuanya untuk ibadah, Bapak Ibu rahimakumullah, falyabudu rabb hadzal bait. Orang yang hidupnya untuk ibadah, maka tidak akan berbuat dosa. Mengapa banyak orang berani berbuat dosa? Karena dia lalai. Sehingga dia tidak ingat bahwa hidupnya untuk ibadah. Tidak mungkin. Ada orang ditanya, Pak, mau kemana keluar? Mau ibadah, Mas. Ibadah apa? Berzina. Nggak ada, nggak mungkin. Orang yang hidupnya untuk ibadah, pasti tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Mau kemana, Pak? Ya ibadah. Ibadah apa? Korupsi. Nggak mungkin. Orang yang hidupnya untuk ibadah korupsi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya banyak orang salah paham. Disangkanya ibadah itu hanya urusan di masjid. Hanya urusan sholat. Tidak. Banyak orang pas di pasar tidak ibadah. Mengapa? Menipu. Yang dijual barang-barang haram. Yang dijual barang-barang rusak. Menipu, membuat orang ketipu, membuat orang rugi. Apalagi sekarang lagi musim pasar online. Banyak sekali yang kita beli ternyata barang rusak, bukan benar. Bukan yang kita inginkan. Makanya Bapak Rahimakumullah, kalau kita ikut terlibat jualan online, kita harus siap untuk memastikan bahwa jika barang ini tidak memuaskan, boleh dikembalikan dan kembalikan uang itu. Biar kita tidak makan harta haram. Jadi kita jangan kemudian bebas begitu saja. Tidak. Karena apa? Karena seharusnya jual beli itu kan
ada ijab kabulnya. Ini barangmu, ini mana, ini uangmu. Kita ambil. Sudah setuju? Setuju. Online nggak sanggup begitu. Kecuali kita memberikan komitmen. Komitmen bahwa apa? Jika barang yang Anda beli tidak memuaskan Anda, kembalikan. Dan 100% kami kembalikan uang Anda. Baru jadi halal. Tapi ketika ternyata sulit mengembalikan, maka dia makan barang haram. Barakallahu. Makanya ini juga termasuk bagian daripada ibadah. Ibadah ini kita berhati-hati jangan sampai yang kita makan itu haram. Apalagi sekarang Bapak Ibu rahimahullah, lagi banyak sekali makanan yang campurannya sudah banyak yang haram. Makanya kalau kita beli makanan di mall misalnya, lihat kandungannya apa. Karena kalau terlanjur di situ ada campuran-campuran yang haram, nanti Bapak Ibu pas makan jadi malas baca Quran, malas sholat, malas zikir. Di rumah maunya tidur aja, maunya main-main aja, nggak ada isinya sama sekali berpahala, nggak ada. Kenapa? Yang dimakan haram. Karenanya kata Nabi dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman, ini kita sudah di akhir zaman, orang-orang bingung, tidak bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Akhirnya apa? Dia khawatir apa yang dia makan. Akhirnya dia tidak mau beli di mana-mana. Dia langsung lari ke hutan, lari ke ladang-ladang. Dia nanam apa yang dia ingin makan. Akhirnya apa? Dia makan apa yang dia tanam. Dan dia minum apa yang dia gali. Karena ingin menjaga dirinya dari barang-barang haram. Sebab ini sudah terlalu banyak syubhat di sekitar kita. Begitulah Bapak-Ibu, orang hidupnya ibadah, maka dia berhati-hati dari yang haram. Berhati-hati jangan sampai sholatnya terlambat. Berhati-hati jangan sampai wudunya salah. Berhati-hati jangan sampai dia tidak memberikan kewajibannya untuk orang lain. Ketika diberi kelebihan rezeki oleh Allah, dia punya kewajiban membantu orang lain. Maka berhati-hati. Karena apa? Hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabba hadzal bait. Berhati-hati matanya jangan sampai melihat yang Allah haramkan. Berhati-hati jangan sampai lidahnya berkata-kata kasar, menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti tetangga. Semua itu harus berhati-hati. Kata-kata ini banyak kata Nabi, rubba kalimatin yadkhulu bihan nar. Banyak orang masuk neraka karena satu kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya. Perhatikan barakallahu. Ini semua kalau kita mencari untuk ibadah, kita berhati-hati jangan sampai tangan ini membunuh orang lain. Jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat dosa. Ini semua merupakan untuk ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayo kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.